Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitunya mengenai topik studi kasus pencemaran udara karbon monoksida atau CO dengan judul presentasi karbon monoksida sebagai kontaminan atau parameter pencemar akibat kegiatan Car Free Day. Kelompok 1 beranggotakan Zara Mutira Fifah, Safina Samara Nur Fadila, Cynthia Rahmadewi, Amira Salsabila, dan Titi Asri Ramadhani. Dampak pencemaran udara merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara industri sehingga berakibat sangat merugikan. Pencemaran tersebut tidak hanya mempunyai akibat langsung terhadap kesehatan manusia, tetapi juga dapat merusak lingkungan sekitar. Menurut Nevers, kendaraan bermotor merupakan sumber dari pencemaran udara yang menghasilkan emisi CO dan sekitar 40 hingga 50% menghasilkan emisi HC dan NOx. Kendaraan bermotor juga menghasilkan partikulat dan SO2, namun kandungan yang dihasilkan tidak sebanyak CO, HC, dan NOx. CO merupakan salah satu gas yang tidak berbau, berwarna, dan berasa yang berasal dari proses pembakaran, proses perindustrian, kendaraan bermotor, dan proses biologi lainnya, di mana gas tersebut termasuk ke dalam salah satu sumber pencemar udara dan yang dapat terus bertambah konsentrasinya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi kesehatan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai studi kasus. Salah satu dari program pemerintah dalam menurunkan pencemaran udara adalah dengan melaksanakan kegiatan Car Free Day. Kegiatan Car Free Day ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sehingga pencemaran udara dapat juga menurun. Akan tetapi, masyarakat menganggap adanya kegiatan Car Free Day sebagai salah satu wisata yang menarik, sehingga terjadi alih fungsi kegiatan Car Free Day yang tadinya merupakan hari bebas kendaraan bermotor untuk mengurangi pencemaran udara menjadi tempat wisata yang ramai dikunjungi, di mana untuk mencapai ke lokasi Car Free Day ini masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, sehingga terjadi peningkatan pencemaran udara di sekitar kegiatan. Kemudian untuk menyelenggarakan kegiatan dibuat suatu jalan atau kawasan tertutup, sehingga adanya pengalihan arus ke jalan alternatif dapat meningkatkan pencemaran udara di jalan alternatif tersebut. Berdasarkan studi kasus tersebut, maka dari itu akan dibahas cara analisis polutan udara yang berupa karbon monoksida sebagai salah satu pencemar udara. Kemudian akan dibahas juga mengenai cara mengatasi dampak polutan udara dan peraturan pemerintah terkait. Selanjutnya yaitu cara analisis polutan udara. Polutan udara dapat dianalisis dengan melakukan berbagai hal, diantaranya yaitu melakukan pengukuran konsentrasi CO terhadap lokasi penelitian, kecepatan angin, arah angin, temperatur, konsentrasi ambien CO, jumlah kendaraan, jenis kendaraan, faktor emisi kendaraan, titik koordinat reseptor, dan titik koordinat jalan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan software Chalinfor dan Super 8. Selanjutnya yaitu cara analisis polutan udara. Metodologi penelitian studi kasus ini dengan dilakukannya pengukuran konsentrasi karbon monoksida terhadap lokasi penelitian, kecepatan angin, arah angin, temperatur, konsentrasi ambien karbon monoksida, jumlah kendaraan, jenis kendaraan, faktor emisi kendaraan maupun titik koordinat. Kemudian dianalisis dengan menggunakan software Chalinfor dan Server 8. Dan dihasilkan grafik perbandingan sebagai berikut. Dapat dilihat grafik tersebut terdapat adanya peningkatan jumlah kendaraan sehingga menyebabkan konsentrasi karbon monoksida juga ikut meningkat karena dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor. Kemudian untuk naik turunnya nilai konsentrasi karbon monoksida disebabkan oleh faktor meteorologi. Dapat dilihat pada grafik kecepatan angin dan suhu grafik 3 dan 4.
Semakin rendah kecepatan angin, maka semakin tinggi konsentrasi karbon monoksida. Dan semakin rendah suhu, maka konsentrasi karbon monoksida juga ikut meningkat. Hal ini sesuai di mana faktor meteorologi dapat mempengaruhi kualitas udara, yaitu tergantung dari stabilnya atmosfer di area tersebut. Stabil atau tidaknya atmosfer bergantung dari kecepatan angin, arah angin, dan suhu udara. Dapat dilihat pada gambar, warna merah menandakan tingginya tingkat konsentrasi karbon monoksida sehingga menghasilkan sumber emisi pencemaran yang banyak dari kendaraan. Kemudian untuk pengaruh emisi polutan karbon monoksida dari jenis kendaraan solar lebih sedikit dibandingkan dengan kendaraan mobil yang berbensin. Hal tersebut sesuai di mana jenis kendaraan bahan bakar bensin akan mengeluarkan karbon monoksida, nitrogen monoksida, maupun nitrogen dioksida yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kendaraan berbahan bakar solar, yang menghasilkan sulfur dioksida partikulat dan nilai opasitas yang lebih besar. Faktor meteorologi dapat mempengaruhi pencemaran udara, di mana kecepatan angin dan suhu di area tersebut berada di nilai yang rendah akan menyebabkan stabilnya atmosfer, sehingga proses dilusi atau proses pencampuran antara suatu zat dan zat lainnya di udara sangat kecil. Maka dari itu, tingkat konsentrasi polutan akan bernilai tinggi di area tersebut. Selanjutnya yaitu cara mengatasi dampak. Untuk melakukan penanggulangan dalam menurunkan dampak yang diakibatkan oleh karbon monoksida dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengontrol emisi kendaraan bermotor, yang kedua mengontrol sumber emisi stasioner, dan yang ketiga penghindaran reseptor dari lingkungan yang tercemar. Selain itu, upaya lain yang dapat dilakukan dalam menurunkan laju emisi yaitu dengan penerapan rekayasa manajemen lalu lintas yang dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama yaitu perbaikan sistem lalu lintas dan sistem jaringan jalan. Perbaikan sistem lalu lintas dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti pemasangan dan perbaikan sistem lalu lintas secara terisolasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengikuti fluktuasi lalu lintas. Selain itu, dilakukan pengaturan lampu lalu lintas secara terpusat atau Area Traffic Control System yang bisa disingkat dengan ATCS, sehingga dapat mengurangi kemacetan. Lalu, perbaikan sistem lalu lintas dan sistem jaringan jalan dapat dilakukan dengan perbaikan perencanaan sistem jaringan jalan yang ada, termasuk jaringan jalan kereta api, jalan raya, dan bus, yang dilaksanakan untuk menunjang sistem angkutan umum perkotaan terpadu atau yang biasa disingkat dengan SAUTPT. Kemudian, perbaikan sistem jaringan jalan dan lalu lintas dapat dilakukan dengan penerapan manajemen transportasi, antara lain dengan mengatur kebijakan parkir, perbaikan fasilitas pejalan kaki, serta jalur khusus bus. Yang kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan laju emisi dapat dilakukan dengan memprioritaskan angkutan umum. Karena angkutan publik tersebut dapat mengangkut penumpang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit, termasuk di dalamnya adalah bahan bakar serta biaya lingkungan, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir adanya zat pencemar. Yang ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan laju emisi dapat dilakukan dengan penanaman pohon di sepanjang jalan ataupun di beberapa kawasan. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap gas karbon dioksida sebagai akibat proses oksidasi dari gas karbon monoksida, sehingga dapat membantu mengurangi efek gas rumah kaca berupa kenaikan temperatur yang tinggi di sepanjang jalan. Berikut merupakan jenis tanaman hijau yang dapat digunakan sesuai kemampuannya dalam menyerap gas CO2 yang ditampilkan pada tabel 1. Contohnya, jenis tanaman yang pertama yaitu angsana atau suno dengan nama latin Pterocarpus indica, di mana setiap helai daunnya dapat menyerap karbon dioksida sebesar 0,65 ppm, sedangkan setiap tajuk atau kanopinya dapat menyerap karbon dioksida sebesar 4,26 ppm. Yang kedua ada jenis tanaman tanjung atau dengan nama latin Mimosops elmi, di mana setiap helai daunnya dapat menyerap karbon dioksida sebesar 0,29 ppm, sedangkan setiap tajuk atau kanopinya dapat menyerap karbon dioksida sebesar 1,89 ppm. Begitu seterusnya hingga jenis tanaman ke-13 seperti yang ditampilkan pada tabel 1. Kemampuan daun untuk menyerap karbon
dioksida dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor dominan yaitu luas daun dan luas tutupan atau kanopi atau yang biasa disebut dengan luas tanjuknya. Selain dengan menghilangkan sumbernya, untuk menghindari dampak yang diakibatkan oleh pencemaran udara, dapat dilakukan dengan penetapan nilai ambang batas. Daya racun suatu bahan tergantung pada kualitas dan kuantitas bahan tersebut. Dengan jumlah ambang yang sesuai, emisi gas beracun dapat membahayakan nyawa manusia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau seharusnya ada yang ditenggang atau diperbolehkan keberadaannya dalam bentuk ambien. Berikut merupakan baku mutu udara ambien untuk karbon monoksida yang ditampilkan pada tabel 2, di mana parameternya yaitu karbon monoksida untuk waktu pengukurannya selama 1 jam didapatkan baku mutunya sebesar 30.000 mikrogram per nanometer pangkat 3. Sedangkan untuk waktu pengukuran selama 24 jam didapatkan baku mutunya sebesar 10.000 mikrogram per nanometer pangkat 3. Oke, selanjutnya yaitu ada bagian cara mengatasi dampaknya. Nah, sesuai dari tabel 3 yang tertera tersebut, dapat diketahui bahwa kualitas udara ambien di tiap jalan alternatif, yaitu Jalan Imam Bonjol, Perempatan, Jalan Tendian, dan Jalan MH Tamrin, itu telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Akan tetapi, terlihat dari tabel tersebut, terjadi penurunan kualitas udara di tiap jalan alternatif yang ditandai dengan semakin meningkatnya konsentrasi CO yang dihasilkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu ada peraturan pemerintah yang tepat untuk studi kasus ini, yaitu di mana berdasarkan dari Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah upaya untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang efisiensi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan meningkatkan kualitas udara ambien. Sedangkan tujuannya yaitu adalah untuk pemulihan kualitas udara dan penurunan beban pencemaran udara yang dihasilkan dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu ada Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Car Free Day, di mana dan telah diperbarui menjadi Nomor 30 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day itu bertujuan untuk mengurangi emisi karbon atau polusi udara akibat dari adanya pembuangan gas kendaraan bermotor, serta memberikan alternatif ruang terbuka khusus bagi masyarakat untuk berolahraga dan bermain. Selanjutnya ini merupakan referensi dari studi kasus yang kami tampilkan seperti yang tertera pada slideshow. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.